hitung. Yang pertama, sifat komutatif, artinya pertukaran. Dalam hal ini pertukaran tempat. Contoh, 2 tambah 3, 3 tambah 2. Di sini 2 tambah 3, 2 di depan, 3 di belakang. Tapi di sini 3 tambah 2, 3 di depan, 2 di belakang. Kalau kita hitung kira-kira sama nilainya enggak? Nah, coba. Kalau ini 5, kalau ini 5 juga. Oh, berarti sama dengan, kan? Kita checklist. Kedua, kita lihat perkalian. 4 kali 5 dengan 5 kali 4. 4 kali 5 hasilnya 20. 5 kali 4 hasilnya juga 20. Berarti sama dengan checklist, memenuhi. Kemudian kita lihat operasi pengurangan. 7 kurang 2, 5. 2 kurang 7, minus 5. Perhatikan, 5 dan minus 5 kan tidak sama. Berarti tidak sama dengan. Berarti tidak memenuhi. Lihat lagi pada pembagian. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 8 sama dengan 1/4 atau 0,25. Atau dalam kurung 1/4 ini. Ya. 4 dengan 1/4 tidak sama kan? Tidak sama dengan. Jadi tidak memenuhi. Jadi operasi komutatif itu atau operasi hitung dengan sifat komutatif, kesimpulannya hanya berlaku pada, ya ingat ya, hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, jadi kita garis bawahi pada operasi penjumlahan dan perkalian. Kalau yang lain pada operasi pengurangan dan pembagian tidak. Ya, kita bisa buktikan. Oke anak-anak. Sifat operasi hitung yang kedua itu sifat asosiatif. Artinya pengelompokan. Sesuai dengan namanya, asosiatif berarti kita hitung, kita kelompokkan dulu, baru kita hitung. Perhatikan contoh berikut. 2 tambah 3 tambah 4. Di sebelah kanannya 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4. Yang ini 5 tambah 4. Yang ini 2 tambah 7. Karena kita hitung dalam kurung dulu ya. Ini hasilnya 9. Ini juga hasilnya 9. Berarti tandanya sama dengan. Ya. Kita kasih contreng. Artinya memenuhi. Yang kedua, perhatikan. 4 kali 5 kali 6. Ya. Ini 20 kali 6. Yang ini 4 kali 30. Berarti hasilnya ini adalah 120. Yang ini juga 120. Berarti sama dengan memenuhi, kita congkreng. Lihat yang ketiga. Pada tadi penjumlahan, perkalian. Yang ketiga pengurangan. 8 kurang 2 kan 4. Sorry. 8 kurang 2, 6. Sorry ya. 8 kurang 2, 6. 6 kurang 5. Yang di sebelahnya 8 kurang 2 kurang 5 kan minus 3. Nah, perhatikan. Ini hasilnya 1. Sementara yang di sini hasilnya 11. Sama enggak 1 dan 11? Tidak sama dengan. Berarti tidak memenuhi pada operasi pengurangan. Nah, kemudian lanjut pada pembagian. 10 bagi 2 kan. Terus bagi 5 lagi. Di sini 10 bagi dalam kurung 2 bagi 5. Nah, ini 10 bagi 2, 5 bagi 5. Ini 10 dibagi 2 bagi 5. Iya kan? Atau 2/5. Itu sama juga, ini 2/5. Nah, supaya gampang. Ini 1.
Nah, ini 10 bagi 2/5 sama saja 10 baginya rubah jadi kali, tapi terbalik kan? Ini dibalik. Nah, 5/2. Berarti ini 1 dengan berapa ini? Nah, 50 bagi 2, 25. Masa 1 dengan 25 sama? Tidak sama dengan. Berarti ini tidak memenuhi. Kesimpulannya, sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku, ya, hanya berlaku pada penjumlahan saya kasih bawahi dan perkalian, ya, perkalian. Pada pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Oke anak-anak, semoga cepat dimengerti. Ya, yang ketiga anak-anak, sifat distributif penyebaran. Ada 2 sifat distributif, yaitu yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita berikan contoh satu-satu, ya, perhatikan. 8 kali dalam kurung 4 tambah 3. Jadi kalau kita lihat distributif namanya penyebaran, pertamanya adalah 8 kali 4 dulu. Muncul mi kan? 8 kali 4. Nah, karena ini tambah, kita taruh tambah lagi di sini. Habis itu hitung 8 kali 3. Saya ulangi ya. 8 kali 4 dapat. Tambah, karena ada tambah di sini. 8 kali 3. Nah, 8 kali 4 32. 8 kali 3 24. 32 tambah 24 berarti 56. Kita buktikan di sebelahnya. Betul nggak ini? 8 kali 4 tambah 3. Betul nggak 56? Nah, perhatikan ya. Di dalam operasi hitung campuran yang kita kerjakan dalam tanda kurung terlebih dahulu. Perhatikan. 8 kali 4 tambah 3 kan 7. Nah, benar nggak? Berarti 56. Benar kan? Sama kan? Nah, ya, anak-anak. Kemudian kita masuk di sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan. Tadi tambah, di sini kurang. Perhatikan. 10 kali 5 kurang 2. Berarti itu 10 kali 5 dulu. 10 kali 5. Ya, dapat. Karena di sini kurang, di sini juga kurang. Nah, 10 kali 2. Nah, dapat. Nah, 10 kali 5, 50 kan? Dikurang 10 kali 2, 20. 50 kurang 20, 30. Kita buktikan sebelah sini, betul nggak? 10 dikali, ya, dalam kurung dulu, berarti 5 kurang 2, 3. Berarti 30. Ya nggak? Nah, ya, anak-anak perhatikan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misal Pak atau Bu, misal begini, saya putar. 4 ya tambah 3, nah, dikali 8. Coba ini saya kasih C, sama juga. Nah, 8 kali 4, ini 8 kali 4 di depan dulu ya supaya gampang, ditambah 8 kali 3. Yang ini 32, yang ini berapa? 24. Jadi tambah sama dengan 56. Terus bagaimana kalau kurang? Misal ini saya kasih D. Contoh yang lain ya. Misal 4 kurang 2 ya. Nah, dikali 3. Gimana? Ya, dikali dikali 3. Berarti ya sama ya. Dari depan dulu supaya gampang. Berarti 3 kali 4 dikurang, karena kurang juga 3 kali 2. Berarti sama dengan 3 kali 4, 12. Dikurang, ini 6. Sama dengan 6. Kita lihat buktinya betul nggak? Nah, 4 kurang 2, 2 kan? Dikali 3, 6 kan? Nah, 6 kan?
Nah, di sini hasilnya 6, di sini hasilnya 6. Ya, terbukti ya. Jadi, sifat distributif hanya 2, yaitu pertamanya distributif perkalian terhadap penjumlahan, yang kedua sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, anak-anak ya. Nah, atau kita juga bisa dalam bentuk rumus ya. Ini perhatikan yang ini. A kali. Kita sudah belajar dari contoh ya. Dari contoh, dari penjelasan, tapi kita bisa simpulkan dalam bentuk rumus. Ya, perhatikan rumus sifat operasi hitung. Yang pertama itu komutatif, artinya pertukaran. Ya, tadi misal A tambah B sama juga B tambah A. Ya, misal ini A, ini tambah B sama juga hasilnya B tambah A. Kemudian lihat, tadi kita sudah simpulkan hanya pada perjumlahan dan perkalian. A kali B sama juga B kali A. Ya, A kali B sama juga B kali A. Ya, nah, itu komutatif, jadi cuma ditukar tempat. Yang ini di depan jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan. Ya, kemudian asosiatif, tadi kan sesuai dengan namanya, yaitu pengelompokan. Asosiatif itu pengelompokan, kelompokkan. Jadi kita kelompokkan dulu baru kita hitung, kan? A tambah B dalam kurung ditambah C, ya, berarti kan sama hasilnya dengan A tambah dalam kurung B tambah C, ya. Tandanya sama semua ini tambah. Kemudian A kali B, ini dalam kurung A kali B dikali C, sama juga A kali dalam kurung B kali C. Nah, kita lihat kembali ke contoh yang dijelaskan tadi. Jadi asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian juga. Nah, dia pengurangan tidak. Tadi kita simpulkan, lihat di belakang, tidak berlaku dia pada pengurangan, ya. Ya, kalau pada pengurangan dia tidak berlaku, ya. Kita bisa lihat contoh tadi. Kemudian sifat distributif. Perhatikan. Yang ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Distributif itu artinya adalah penyebaran. Kan sudah di belakang tadi ya. Kita ulangi kembali sini. Penyebaran. Ya, perhatikan. A kali dalam kurung B tambah C. Jadi ini A kali B. Nah, ditambah A kali C. Nah, kemudian yang kedua A kali dalam kurung B kurang C. Berarti A kali B kurang A kali C. Misal dia putar. Nah, bagaimana misal B tambah C. Nah, dikali A. Sama saja. Yang di depan dulu. A kali B. Ini tambah A kali C. Kemudian bagaimana dia kurang? Misal gini. B kurang C gitu. Nah, dikali A, ya sama saja. A kali B dikurang A kali C. Nah, menentukan tambah di sini, lihat tambahnya di sini. Menentukan kurangnya di sini, lihat kurangnya di sini. Oke anak-anak, semoga cepat dimengerti.